Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi target getaran terkhusus pada energi getaran. Jadi pada gambar ini memperlihatkan suatu sistem pegas ya yang dapat mengalami peristiwa getaran atau gerakan bolak-balik dari titik kesetimbangannya. Adapun energi yang dapat terukur dari sistem ini yang pertama itu yang katakan sebagai energi potensial dari pegasnya yang memiliki besar EP sama dengan setengah Kx pangkat 2 yang dimana K ini menyatakan konstanta dari pegasnya dan X ini menyatakan perpindahan pegas tersebut dari titik keseimbangannya. Kemudian, apabila kita mencari hubungan antara massa dan waktu, serta amplitudo dari energi potensial tersebut, maka dapat kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan berikut ini. Jadi, energi potensial pegas sama dengan setengah massa dari bebannya, dikalikan dengan kecepatan sudut, lalu dikalikan dengan amplitudo, lalu sin dari omega dikalikan dengan T. Oke, jadi bisa dilihat di sini bahwa energi potensialnya akan menjadi maksimum apabila nilai dari sinnya ini bernilai sama dengan 1. Lebih lanjut, selain energi potensial pegas, dikenal juga energi kinetik. Karena benda ini dia bergerak, otomatis dia akan menimbulkan kecepatan. Adapun kecepatan yang ditimbulkan oleh sistem ini akan menghasilkan energi yang berupa energi kinetik. Bagaimana besarnya? Secara persamaan matematis, energi kinetik dapat kita tuliskan ke dalam bentuk EK sama dengan setengah dikalikan dengan massa dari bebannya, lalu dikalikan dengan kuadrat dari kecepatan beban tersebut bergerak atau berosilasi. Kemudian, sama dengan konsep energi potensial pegas, di sini kita dapat mencari bagaimana hubungan antara energi kinetik dengan massa, kecepatan sudut, waktu, dan amplitudonya. Adapun energi kinetiknya itu dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan berikut ini. Apabila kita telah menemukan energi potensialnya dan kita juga telah menemukan energi kinetiknya, maka dengan mudah kita bisa menentukan berapa energi total yang berlaku pada sistem ini. Jadi energi totalnya itu telah merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Adapun kalau kita menjumlahkan energi potensial dan menjumlahkan energi kinetiknya, maka dengan menggunakan aljabar sederhana, kita akan peroleh bahwa energi total dari sistem itu adalah senilai setengah K dikalikan amplitudo pangkat 2. Atau bisa ditulis energi total sama dengan seperdua M omega kuadrat dikalikan A pangkat 2, di mana M ini adalah massa bebannya, omega itu adalah kecepatan sudut, sedangkan A itu adalah amplitudo atau simpangan maksimum dari pegas tersebut. Maka secara umum dapat dituliskan bahwa energi total sama dengan energi potensial pegas ditambahkan dengan energi kinetiknya. Oke, untuk lebih memahami terkait tentang materi energi getaran, oleh karena itu ayo kita kerjakan latihan soal berikut ini. Sebuah benda melakukan getaran harmonis sederhana dengan amplitudo sebesar A. Tentukanlah simpangan benda tersebut saat kecepatannya 3/4 kali kecepatan maksimumnya. Jadi pada soal ini kita diberikan informasi ada benda yang bergerak harmonis yang dimana dalam pergerakannya itu benda tersebut memiliki amplitudo sebesar A. Tugas kita sekarang adalah kita ingin mengetahui simpangan dari benda tersebut pada saat kecepatannya 3/4 kali kecepatan maksimumnya. Langsung saja kita menggunakan persamaan energi total. Oke, jadi setengah K pangkat 2 sama dengan setengah Kx kuadrat ditambah setengah MV pangkat 2. Apabila kita mengutak-atik persamaan ini untuk mencari persamaan kecepatannya, maka akan kita peroleh persamaan terakhir ini. V sama dengan omega akar dalam kurung amplitudo kuadrat dikurangi simpangan kuadratnya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masukkan syarat batasnya. Pada soal ini diberikan syarat batas simpangan benda saat kecepatannya 3/4 kali kecepatan maksimumnya. Berarti nilai kecepatan ini kita ubah menjadi syarat batasnya, yakni kecepatan maksimumnya yang senilai 3/4. Oke, oleh karena itu persamaan kecepatan ini kita ganti menjadi 3/4 kali kecepatan maksimumnya. Yang dimana kita ketahui bahwa kecepatan maksimum dari sebuah benda yang bergerak harmonis itu adalah sebesar omega dikalikan dengan A. Oleh karena itu kita peroleh
nilai berikut ini, 3/4 omega dikalikan dengan A. Setelah sampai pada titik ini, maka tinggal kita menjabarkan, karena pada persamaan ini di kedua buah ruasnya terdapat variabel omega, maka kita bisa saling menghilangkan satu sama lain. Alhasil diperolehlah persamaan berikut ini. Langkah selanjutnya itu kita menghilangkan akarnya. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan kuadrat pada setiap ruasnya. Oleh karena itu, apabila ruas kiri ini kita kuadratkan, maka kita akan peroleh nilai 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, kemudian kuadrat dari A itu merupakan A pangkat 2. Sehingga otomatis di ruas kanannya tanda akarnya sudah hilang ya, karena sudah terkuadratkan. Dari sini adalah tugas kita untuk mencari berapa nilai dari X ini. Oke, oleh karena itu, dengan menggunakan pemisahan variabel ya, kita pisahkan, maka kita peroleh X kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 9/16 A kuadrat. Atau bisa disederhanakan dalam bentuk seperti ini. X kuadrat sama dengan dalam kurung 1 dikurang 9/16 dikalikan dengan A pangkat 2. Dari sini kita akan mencari berapa nilai di dalam kurungnya. Jadi 1 dikurang 9/16 itu nilainya sama saja dengan 7/16. Oke, nah dari sini sudah mulai mudah ya. Jadi untuk menghilangkan pangkat 2-nya, maka kedua buah ruas itu kita akarkan. Alhasil akan kita peroleh besar simpangannya itu adalah sebesar akar 7/16 A pangkat 2, atau kita sederhanakan menjadi akar 7/4 A. Mudah ya? Nah, berarti kita sudah mengetahui simpangan bendanya pada saat kecepatannya menjadi 3/4 dari kecepatan maksimumnya, yakni simpangannya berada pada jarak akar 7/4 dikalikan dengan amplitudo awalnya. Oke, nah untuk lebih memahami lagi terkait tentang materi getaran ini, silakan kalian mengerjakan soal berikut ini. Sebuah partikel bergerak harmonik. Partikel tersebut melakukan getaran sebanyak 2 kali dalam waktu 12 detik dengan simpangan maksimum sebesar 10 cm. Berdasarkan data ini, maka tentukanlah kecepatan partikel saat partikel tersebut menyimpang sejauh 2 cm dari titik seimbangnya. Oke, kalau begitu selamat mengerjakan. Apabila kalian telah menemukan jawabannya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kalau begitu sekian informasi singkat terkait materi tentang getaran, terkhusus pada energi getaran. Kalau begitu, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.